Dalam percakapan kali ini, apa yang mau Ibu bahas? Siap ya, apakah sebelumnya saya mana nanti ini yang akan saya bahas saya Assalamualaikum Bu Sunarni, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Bu Sunarni, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan bincang-bincang sebentar. Dalam percakapan kali ini, apa yang mau Ibu bahas? Bu, terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Yang mana di sini yang akan saya bahas Bu, saya mengajar di SD nih. Kalau anak SD kan cenderung mungkin masih kekanak-kanakan ya Bu ya seperti itu. Jadi di sini ada salah satu orang anak saya, peserta didik saya di kelas, kalau ditinggal sama ibunya dia suka menangis seperti itu Bu. Ya mungkin karena masih masa peralihan dari yang tadi biasanya TK PAUD kan ditunggu tuh sama orang tuanya, terus kemudian masuk SD tidak ditunggu. Jadi anak itu suka menangis kalau ibunya pulang seperti itu. Itu permasalahan yang mau saya utarakan sama Bu Fatma seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu, ada anak yang terus bergantung pada ibunya. Jadi ketika ditinggal atau hanya mau diantarkan saja, terus ibunya mau pulang, anak ini menangis. Inginnya ibunya itu tetap mendampinginya. Jadi yang ingin Ibu temukan solusinya ini bagaimana anak ini nanti mandiri ketika ditinggal di sekolah, bisa sendiri dan tidak menangis lagi. Gitu ya, Iya. Bu ya? Iya seperti itu Bu Fatma. Jadi saya ingin mendapatkan pemecahan masalahnya nih Bu. Jadi saya ingin anak itu mandiri seperti itu, kemudian tidak menangis lagi pada saat ditinggal ibunya seperti itu. Saya inginnya seperti itu Bu. Iya, hari ini kita akan bincang-bincang. Jadi, apa sih yang Bu Sunarni ingin capai dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, ya oke. Jadi yang ingin ini hari ini ya Bu ya, jadi anak itu menurut saya harus mandiri ya Bu di sini, yang mana di usia seperti itu kan sudah sepantas dan sewajarnya anak itu sudah mandiri seperti itu, karena dia bukanlah anak TK atau anak PAUD lagi, dia sudah SD ya. Jadi saya ingin anak itu mandiri dalam hal sekecil apapun dia harus sudah mandiri, tidak bergantung lagi kepada ibunya seperti itu. Oh, begitu. Baik. Jadi di akhir percakapan ini, Ibu mau mendapatkan solusi bagaimana supaya anak yang menangis tadi itu bisa mandiri. Begitu ya, Bu ya? Ya, ya betul seperti itu Bu Fatma. Yang saya inginkan seperti itu. Nah, Bu Sunarni, saya Ya. ingin tanya dikit. Jadi menurut Bu Sunarni, apa yang dikatakan mandiri itu ya seperti apa ya, Bu ya? Kalau menurut saya tuh mandiri itu bisa melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa tergantung atau tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan orang lain. Termasuk saat belajar itu di kelas dia tidak menangis saat tidak didampingi oleh ibunya. Seperti itu yang saya inginkan Ibu. Iya, jadi menurut Bu Sunarni, anak mandiri itu adalah anak yang tidak tergantung kepada orang lain. Jadi bisa melakukan sendiri sekecil apapun, apapun itu dilakukan sendiri. Begitu ya, Bu ya? Iya, ya seperti itu. Yang saya inginkan ya seperti itu, Bu. Jadi mungkin apa ya, anak tersebut itu mungkin di kelasnya merasa kurang nyaman mungkin Bu ya dengan lingkungan belajarnya, mungkin
yang mana dia mungkin masih belum terlalu akrab dengan teman-temannya seperti itu, terus masih belum menyatu dengan lingkungan belajarnya yang baru mungkin, dan dia juga mungkin masih takut sama saya karena guru yang baru mungkin seperti itu, mungkin guru yang lama mungkin lebih lemah lembut atau apa, mungkin ini kelihatan garang atau gimana, jadi dia mungkin merasa takut juga seperti Iya. itu sama saya, Bu. Oh, menurut Bu Senarni, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana, Bu? Contoh kecilnya saja. Contohnya yaitu tadi, jadi dia bisa melakukan segala sesuatu itu sendiri tanpa harus minta pertolongan orang seperti itu. Jangan mau ke kamar mandi aja misalnya minta diantar sama temennya seperti itu. Terus kemudian yang lebih fatal lagi yaitu tadi, masa belajar di kelas aja kalau ibu ditinggal sama ibunya dia menangis. Saya inginnya tidak seperti itu begitu, Bu. Oh, jadi indikator pertamanya anak tidak nangis ketika ditinggal orang tuanya. Iya. Kira-kira apa ya, Bu, yang membuat anak tersebut menangis gitu? Yaitu tadi ya kembali ke mungkin lingkungannya dia merasa kurang nyaman dengan lingkungan tempat di mana ia belajar karena mungkin baru, kemudian dia juga belum terlalu mengenal sama teman-temannya yang baru, kemudian dengan saya sebagai gurunya juga dia belum terlalu mengenal sehingga dia merasa kurang nyaman, mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Sepertinya anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Ya, Bu ya. Iya, ya Mhm. seperti itu. Heeh. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Senarni lakukan kepada anak tersebut agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut bisa nyaman dengan lingkungan dan bisa akrab dengan teman-temannya, juga dengan gurunya. Apa yang bisa Ibu lakukan? Di sini saya akan melakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang senyaman-nyamannya, yang senyaman mungkin, yang membuat anak itu senang seperti itu, sehingga dia pada saat proses belajar mengajar dan berada di lingkungan sekolah itu merasa betah seperti itu, Ibu. Bagus sekali Bu Sunarni. Bu Sunarni akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, seperti itu. Yang nyaman yang Ibu maksud itu seperti apa Bu misalnya? Nah, misalnya saya akan memberikan hiasan-hiasan yang unik, yang menarik di setiap sudut ruangan kelas, di dinding-dinding kelas. Kemudian selain hiasan-hiasan yang menarik dan unik tadi, saya juga akan menyediakan permainan-permainan edukatif yang beraneka ragam karena anak-anak kan kadang jenuh tuh kalau cuma fokus di pembelajaran aja. Jadi mungkin kita selingi dulu dengan permainan yang edukatif ya. Nah, yang menyenangkan tentunya. Kemudian memasang hasil karya-karya seni siswa ya. Ya, agar supaya mereka bangga. Kemudian mereka merasa memiliki kelas tersebut seperti itu sehingga mereka akan merasa betah, nyaman seperti itu di dalam kelasnya. Wah, sepertinya menarik sekali ya, Bu ya. Jadi nanti akan menghias kelas sesuai dengan minat anak dan akan memajang karyanya dan menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya, Bu ya. Ya, seperti itu yang akan saya lakukan kira-kira Bu Fatma. Nah, itu kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selain itu, supaya anak tadi bisa lebih akrab dengan teman, lebih cepat akrab dengan teman ataupun dengan guru, apa yang bisa dilakukan, Bu? Nah, agar supaya anak-anak ini merasa nyaman, akrab dengan teman-temannya, sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, baik dengan cara mengintegrasikannya dengan pembelajaran maupun menciptakan iklim budaya positif seperti itu rencananya Bu Fatma. Hmm. Oh iya. Baik Bu, nanti Bu Sunarni ini akan mengintegrasikan pembelajaran sosio-emosional dalam di kelas tadi. Kemudian untuk mengimplementasikan pembelajaran sosio-emosional yang Ibu maksud tadi,
bagaimana Ibu melakukannya? Seperti apa, Bu? Oke, rencananya sih, untuk rencana saya itu, saya akan menciptakan iklim positif di lingkungan sekolah saya dengan cara saya akan mencoba membuat papan emoji seperti itu ya Bu ya. Terus Hmm. kemudian memaparkan restitusi juga dan saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti. Rencananya seperti itu. Ya, baik Bu. Saya kira itu sangat menantang sekali ya. Eh, Bu, untuk membuat papan emoji, melakukan segitiga restitusi dan melakukan penguatan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran itu seperti apa ya, Bu ya? Baiklah, yang akan saya lakukan untuk menerapkan rencana-rencana saya tadi di atas. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya Bu ya, dengan cara menghias kelas tadi, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, terus kemudian hasil-hasil karya peserta didik saya pajang di kelas agar mereka bangga karena hasil-hasil karya mereka saya pajang di kelasnya seperti itu Ibu. Iya. Bu Sunarni, kalau boleh saya rangkum nih, jadi ya langkah yang akan dilakukan ini pertama menciptakan lingkungan dulu, lingkungan belajar yang menyenangkan dan menyediakan permainan edukatif dan beraneka ragam, terus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga memajang hasil karya siswa. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji dan melakukan atau mengintegrasikan KSE dengan penguatan kompetensi sosial emosional. Benar begitu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, di antara hal tersebut, kira-kira menurut Bu Sunarni, mana yang mungkin bisa dilakukan dahulu? Kira-kira bisa langsung segera diaplikasikan, begitu Bu? Ya, saya akan menghias kelas itu. Yang pertama itu saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya yang meliputi minat dan juga profil belajar sesuai setiap siswa saya seperti itu. Terus saya sangat setuju sekali Bu dengan langkah pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, hasil karya siswa akan dipajang, begitu ya Bu ya, dengan langkah pertama ya. Nah sekarang saya ingin Bu Sunarni menceritakan untuk menghias kelas ini seperti apa Bu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan seperti itu ya. Iya, menghias kelasnya itu yang seperti apa? Oke, karena saya kan mengajarnya di SD nih Bu. Jadi anak SD itu kan cenderung itu masih harus banyak kita arahkan seperti itu ya. Jadi masih seperti mengasuh lah, apalagi saya juga di kelas rendah. Nah jadi saya rasa kalau misalkan hanya saya dan anak didik saya saja yang terjun, mungkin tidak akan bisa terlaksana maksimal. Jadi untuk mengantisipasi ini, saya berkoordinasi dengan wali murid. Selain anak-anak juga saya ikut terjunkan langsung mengikuti rencana-rencana saya dan juga saya juga ikut langsung terjun ke sana. Yang mana saya melibatkan anak-anak biar anak-anak itu merasa bangga dan memiliki rasa bahwa kelas itu adalah milik mereka seperti itu. Ya, jadi Bu Sunarni nanti mengamati dulu kebutuhan belajar anak tadi sehingga nanti atau profilnya, minat dan profilnya, kemudian nanti anak-anak itu akan menghias sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ya, ya seperti itu Bu. Nah, Jadi iya Bu. Kira-kira Bu, dalam menghias kelas ini ada yang bisa membantu menghias atau menghias sendiri gitu Bu?
Gitu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan mengajak wali murid. Wali murid saya akan berkoordinasi, kemudian saya juga sendiri akan terjun langsung untuk membuat hiasan-hiasan kelas tersebut, dan anak-anak juga saya libatkan dalam menghias kelas ini agar supaya mereka tuh merasa bahwa oh kelas ini milik aku nih karena aku ikut menghias. Mungkin seperti itu Bu Fatma. Iya, baik. Jadi menghias kelas Bu Sunarni akan melibatkan orang tua dan anak-anak untuk menghias kelasnya. Iya. Nah, Bu, eh, pada titik ini atau dari percakapan kita yang sudah sampai di sini, apa yang Bu Sunarni dapatkan dari percakapan kita ini? Oh ya, oke. Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat ditinggal ibunya itu, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian mengimplementasikan sosial emosional, dan yang saya bisa laksanakan menghias kelas sesuai minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Seperti itu, Ibu. Oh, gitu. Kapan Bu rencana tersebut bisa dilaksanakan? Sesegera mungkin besok akan saya laksanakan rencana yang sudah saya susun itu Bu Fatma. Baik Bu, jadi saya sangat antusias sekali bagaimana hasilnya nanti langsung bisa diterapkan di sekolah besok ya Bu ya. Iya. Jadi kita akan berbincang-bincang seminggu lagi karena menghias kelas ini Bu membutuhkan waktu yang agak lama ya. Setelah Bu Sunani selesai menghias kelas, kita akan video call ya Bu ya. Dan saya akan mendoakan dalam hias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar anak didik Ibu ini bisa membuat anak didik Ibu tadi yang tadinya menangis ketika ditinggal orang tuanya menjadi tidak menangis lagi ya. Seminggu lagi kita video call ya Bu ya. Saya mau tanya hasilnya seperti apa. Oke Bu Fatma, siap. Terima kasih ya Bu Fatma untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya Bu ya, kita sekarang masuk ke refleksi. Saya merefleksi refleksi diri saya sebagai seorang coaching hari ini. Nah, refleksi saya tentang coaching hari ini menurut saya ini Bu ya, yang saya lakukan itu sudah sejauh ini itu sudah baik selama percakapan. Saya sudah menangkap apa tujuan capaian dari coach saya. Saya juga sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi dan saya juga sudah menanyakan masalah yang akan dilakukan juga menanyakan. Saya tadi menanyakan apa yang akan dilakukan dan juga menanyakan kapan akan dilaksanakan. Jadi ada sisi tanggung jawabnya juga ada di situ. Mungkin yang perlu diperbaiki dari kegiatan ini adalah permasalahan yang belum bisa sepenuhnya berhasil ya, karena itu masih menunggu proses ya Bu ya. Seminggu kemudian yang saya akan lakukan yaitu tetap dalam keadaan kehadiran penuh supaya saya itu nantinya akan mendengarkan dan memperhatikan sepenuhnya bagaimana coaching saya bercerita, bagaimana bahasa tubuhnya, kemudian apa permasalahan yang dihadapinya. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatan coaching ke depannya, saya akan lebih fokus bisa mendengarkan yang lebih lagi bagaimana solusi yang tepat untuk coaching saya dan mengarahkan bagaimana untuk coaching saya ini dapat menemukan solusi yang tepat. Itu mungkin yang saya akan lakukan Bu. Baik Bu, umpan balik yang bisa Ibu berikan untuk saya itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih Bu Fatma. Nah, setelah coaching dengan Bu Fatma, yang saya rasakan ketika coaching tadi sangat menyenangkan sekali, seperti itu. Jadi, apa yang saya simpan atau permasalahan yang saya simpan atau unek-unek yang ada di pikiran saya, yang mana yang saya alami itu akhirnya bisa terselesaikan seperti itu. Jadi saya merasa lega ya karena unek-unek saya sudah saya sampaikan, kemudian dapat titik pemecahan masalahnya. Nah, yang mana tadi saya diajak berpikir kritis seperti itu untuk memetakan dan menggali situasi serta menghasilkan ide-ide baru seperti itu ya Bu ya, yang dapat saya gunakan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan saya tersebut.
Sehingga setelah melakukan coaching ini, saya sudah menemukan titik temunya, Bu. Begitu Bu pas saya